Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kita telah lama tidak nge-record video YouTube. Ini kalau dihitung dari video terakhir ini udah sekitar 13 atau 11 hari ya, atau 12 hari. Artinya ini udah hampir 2 minggu kita telah tidak mengupdate video. And then ya ini seharusnya udah 400-an lebih atau 500 ya, tetapi mau gimana ya, kayak ya udahlah gitu kan. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendoakan kesembuhan saya, dan alhamdulillah saya udah berunjung lekas membaik walaupun belum pulih sepenuhnya. Insya Allah kita bakalan tiap harinya bakalan tetap update YouTube ya. Dan ya di sini posisinya lagi hujan deras ya, semoga tidak pengganggu atau noise di suara video YouTube saya ini untuk kenyamanan dari teman-teman yang telah lama menunggu video saya ini ya. Dan seperti biasa, tentunya kita akan membahas ya video yang telah diawali dengan pergerakan bagaimana IHSG di hari ini, dan juga ada 5 Big Bang dulu untuk di video pertama. Dan kemudian kita akan membahas dua video setelahnya, yaitu ada 5 saham yang mana ini kita telah request ada 10, nanti dibagi 2 video dalam video kedua dan video ketiga, yaitu merupakan ada saham-saham seperti Telkom, Pigas, Adi, Adaro, PSAB, Brand, Goto, YNDY, BRPT, dan Cepin ya. Dan untuk teman-teman yang telah menunggu selama hampir 2 minggu ini, terima kasih ya. Sampai kita nge-stuck kayak channelnya di 375, 377 itu terus ya selama hampir 1 minggu lebih ini ya. Karena kita tidak lama mengupload video YouTube ini. Nah, and then bagi teman-teman yang belum join di ya, ini karena di website jadi nggak kebaca ya. Jadi di sini teman-teman saya ada broadcast channel yang namanya Dukun's Chamber ya, market update. Nanti teman-teman di situ bisa ngelihat ini channel saya yang Dukun Chambers Market Update, di mana di sini saya akan update makroekonomi, proyeksi, outlook, dan juga dari tentunya update-update berita-berita dari 3 market saham selain makroekonomi tadi, seperti ya saham, market Bitcoin, ya altcoin, cryptocurrency maupun market forex dan gold. And then ya ini kemarin juga kita minggu kemarin ini udah juga voting untuk ngebuy atau sell, dan majority ini kemarin pada ngebuy, sehingga setelah 2 hari penutupan market ya, kita itu bikinnya di hari Sabtu nggak salah saya. Jadi pas sudah di hari Senin ternyata ini harganya naik ya, ngebuy. Kemarin majority nggak salah saya 14 orang 16 orang ini pada ngebuy, hanya 4 orang yang kemarin nge-sell, dan sekarang marketnya pada ngebuy ya. Jadi dengan kita voting seperti ini ya, kalau win rate-nya majority-nya pada benar semua ya, teman-teman bisa, kalau saya outlook ternyata ini rame ngebuy misalnya atau nge-sell, teman-teman udah mulai bisa eksekusi sebagai sinyal gratis gitu. Tetapi saya tidak ngevote ya di sini. Saya tidak ngevote. Saya hanya memberikan bagaimana pandangan teman-teman yang ada di grup ini. Cuman sesekali lah ya, kita lebih seringan update itu. Di sini juga makroekonomi yang beneran sangat penting. Nanti ini ada 2 ya, balance rate update sama tingkat inflasi yang ngebikin IHSG hari ini kembali junam. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Ya udah. Kita langsung saja membahas bagaimana pergerakan IHSG dulu lah ya. Nanti IHSG bagaimana, baru saya akan membahas ternyata kenapa bisa terjadi seperti ini. Nah, oke. Yang pertama kita lihat langsung IHSG hari ini ditutup melemah sebesar 1,54%. Ini udah gede ya, nyaris 2% nih minusnya. Kalau kita lihat dari LQ45 di sini ada penutupannya 2,31%. Artinya ini valid IHSG-nya jatuh karena saham-saham blue chip kita termasuk Big Bang hari ini terkoreksi gede. Nah, kalau kembali ya, nih kita lihat dari all market. Nah, ternyata ini ada keluar dana sebesar 2,81 triliun. Ini merupakan tanda yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Kita aja kalau misalnya positif hanya 1 triliun, itu udah paling kuat banget. Ini sekali minusnya 2,81 triliun asingnya keluar. Ada apa? Berarti ini tanda hati-hati untuk bukan hanya di ESG, tetapi ada market di Bitcoin dan juga Forex.
Nanti bakalan saya bahas nih ya. Nah, kalau kita lihat S&P, Dow Jones, Hang Seng, Nikkei Jepang, Composite ya, yes, ini Shanghai ya. Terus ada Prancis ya, DAX Jerman, FTSE, ini pada merah semua. Pada merah semua. Ada apa? Oke. Yang pertama ya teman-teman semuanya. Ini kayaknya kita bakalan video news ya nanti ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Untuk teman-teman lebih jelas. Tapi ini kita kondisikan khusus tour untuk di Indonesia. Tadi pagi saya udah bilang bahwa ini kita akan ada data-data penting ya. Seperti ada tingkat inflasi tahunan. Terus juga ada trade balance ya. Keseimbangan antara impor ekspor ya. Di sini sudah saya bahas nih. Nah, di chat. Yang mana hasilnya ya? Trade balance kita ini. Nah, itu kita mencetak surplus neraca perdagangan di bulan April. Ekspor April mencapai ya naik 5,8%. Terus dari impor naik 21,8%. Nah, dukun taxway juga udah saya bilang di sini, surplus berhasil diperhatikan selama 60 bulan berturut-turut. Oke, nanti teman-teman bisa baca ya, atau di stop aja video ini atau join di sini. Nah, cuman masalahnya ini ya, tingkat inflasi dan juga ini ada IHK, indeks harga konsumen. Nah, ini malah loading nih, nggak tahu nih kenapa seperti ini guys saya nih. Oke, and then saya ngelihatnya tuh di Discord saya ini aja lah ya. Nah, sini jam 10 tadi saya udah ngupdate ya. Indeks harga saham gabungan dibuka melemah signifikan pada pembukaan perdagangan di hari ini. Ini Discord The Trader ya. Indeks turun 0,58%. Nah, oke, nyaris seluruh sektor perdagangan berada di zona merah dengan hanya sektor transportasi yang tercatat menguat. Perdagangan IHSG hari ini didorong oleh penantian data indeks harga konsumen atau IHK. Kalau bahasa Amerikanya atau Inggris itu namanya CPI, Consumer Price Index. Untuk periode Mei 2025 dan neraca perdagangan April 2025 yang sudah saya barusan bilang tadi surplus. IHK atau indeks harga konsumen diperkirakan turun atau mengalami deflasi pada Mei 2025 secara bulanan. IHK turun karena melandainya harga konsumen bahan pangan, tiket transportasi hingga bahan bakar minyak atau BBM. Jika IHK kembali terjadi deflasi, maka ini menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun ini setelah Januari itu minus 0,76% dan Februari minus ya atau minus 0,48%. Deflasi bisa menjadi kabar buruk karena bisa mencerminkan pelemahan daya beli. Terlebih, Indonesia sudah kerap mencatatkan deflasi pada tahun ini. Melandainya harga barang bisa dipicu oleh melemahnya permintaan, bukan lagi karena harga kembali normal atau pasokannya mencukupi. Nah, uniknya ya, kalau teman-teman di sini pada ngebaca ya, ini trade with Iqbal ini ya. Saya tadi pagi ngebahas sama Pak Jo, yang mana Pak Jo sama Ko Kelvin ini merasa kayak ini ada yang janggal nih, istrinya ada yang janggal karena harganya kok naik kan ya. Nih, mana ya? Kayaknya di atas inilah. Nah, mumpung telur lagi murah di tempat saya, sini telur ayam kampung udah lebih murah dari telur ayam ras. Udah sebulan 2 bulan begini, kaget juga saya. Harga bahan-bahan masakan istri saya bilang pada turun sejak sebulan ini. Menuju resesi kah? Katanya bulan Mei itu diramal deflasi. Nah, ini udah faktor lapangan. Nah, ini FYI ini Bapak Joandi ini tinggal di Makassar ya, Bapak seorang developer, tentunya beliau tahu apa yang terjadi di lapangan, termasuk ini Ko Kelvin. Nah, ya terjadi deflasi lagi. Ini jam 8 loh, jam 8. And then terbukti lagi ini ya. Nih. Ternyata hasilnya apa? Nah, ini udah saya update juga di Instagram ya. Oke, nih. Tadi kan IHK nih ditunggu nih. Ini hasilnya. Inflasi tahunan Indonesia menurun menjadi 1,60% pada Mei 2025. Turun dari
Level tertinggi 8 bulan di bulan April sebesar 1,95. Seiring dengan meredanya tekanan harga setelah perayaan Idul Fitri dengan kenaikan harga pangan sedikit sejak Agustus 2020. Inflasi tetap berada di dalam kisaran target Bank Sentral yaitu 1,5% sampai 3,5%. Oke, masih tetap dalam jangkauan target Bank Indonesia. Nah, secara bulanan CPI atau IHK ini turun 0,37%. Penurunan bulanan pertama dalam 3 bulan terakhir membalikkan kenaikan 1,7% yang tercatat di bulan April. Dari sini kita tahu bahwa negara kita mengalami deflasi, daya beli melemah akibat defisit efisiensi anggaran yang sangat-sangat tidak tepat. Nah, oke teman-teman. Jadi ini artinya hati-hati untuk market IHSG karena kalau kita lihat dari global juga ya. Ini manufacture dari ISM. Nah, ISM manufacture PMI ini juga udah mulai turun ya. Lebih turun daripada sesuai ekspektasi pasar. Nah, harga manufacture turun. Aduh. Oh. Kita bisa melihatnya ini langsung dari market ya. Nah, market gold lah ini yang jelasnya. Nah, market gold dalam ini langsung rally, langsung naik ya setelah dia ngupdate. Ini saya update dulu ke YouTube Plus 7 Indonesia Jakarta. Oke. Ini jam 20.30 tadi itu gold udah mengalami kenaikannya signifikan. Ini sampai 0,82%. Ini gede nih kenaikannya nih ya. Ini udah sekitar 280 pips ini, bahaya ini. Aduh. Bahaya ini. Ini bukan 200 pips lagi nih, gede ini. Oke lah ya, bahaya ini sebenarnya nih. Terus kalau kita lihat juga Bitcoin. Nah, ini teman-teman udah saya bilang kemarin kan. Terbukti lagi kan. Nanti ya. Nah, akhirnya spek nih, hati-hati nih Bitcoin nih bisa menurun ke area yang udah saya bilang nih 97.000. Betul lagi kan? Ayo. Bagi teman-teman yang belum nonton, itu bisa langsung cek di play saya yang ini 3 minggu yang lalu. Nah, ini saya udah bikin nih proyeksi saya. Oke, hati-hati ini untuk market Bitcoin. Juga gold ini bakalan kembali nembak nih ya. Akhirnya, nah ini sudah dikonfirmasi harganya udah mulai kembali naik untuk gold lah. Oke. Nah, hati-hati nih. Jadi potensially ISG bakal bisa turun dulu aja ya. Nah, kita lihat ini udah basic industrial udah mulai hijau, oke lah. Kita lihat lagi ya charting bagaimana pergerakan IHSG-nya. Ya udah 13 menit ya. Nah ini kan saya udah pernah bikin nih kemarin outlook-nya ini ya. Di outlook saya di grup Trade Iqbal ini udah. Terus juga saya udah bikin di outlook-nya yang di sini IHSG ini ya. Yang mana di situ ya sangat mirip lah dengan pergerakan yang ini. Ini BBRI udah mulai jatuh. Terus juga dengan ASI ini agak rada udah pada naik ya. Terus ini rupiah udah on point, baru saya bikin IHSG. Yang mana saya bilang ini bakalan ada penurunan dulu. Nah, sama ini sebenarnya sama kayak ini. And then ya terbukti kan, ini udah mulai dari tanggal 21 Mei ini udah turun. Ya, ini potensially IHSG hati-hati nih, dia ada range supportnya di harga 6.988. Nah, di sini menuju supply zone di 7.222.1 atau 7.348, 7.221 nih. Dan ditembus ya. Nah, yang di sini ya 7.079. 7.079. Nah,
Oke, ini udah 7.065. Akhirnya udah kesentuh nih. Kita tandailah dulu. Udah tembus nih. 92. Oke. Ini yang udah Outlook berdasarkan Instagram story saya. Ternyata ya, ketika ini datanya sudah gede keluarnya, udah sampai 2 triliun lebih, dengan kejadian deflasi kita, indeks global yang udah mulai ini turun, artinya untuk market saham ini mulai terkoreksi semua. Gold udah mulai naik, artinya ini dolar udah mulai melemah ya, dolar udah mulai melemah ya. Nah, ini 30 menit juga nih mulai turun. Terus untuk market Bitcoin juga, nah ini kembali lagi nih turun. Hati-hati nih. Jadi ya, market sekarang lagi beralih kemana ya? Saya rasa ini bisa bakalan ke larinya itu ke bond ya. Nanti bisa kita lihat ini nih bond nih. Untuk Amerika mana nih? Amerika. Nah, ini yieldnya juga udah mulai lebar ya untuk 10 years. Biasanya kemarin ini pada merah semua, artinya sekarang udah orang pada mulai cash in atau cash out, atau ya mereka lagi memegang uang cash pada narik nih, belum ada ngapain-ngapain sama sekali di market. Di obligasi atau bond itu nggak ada, di Bitcoin juga nggak ada, IHSG apalagi. Terus ya larinya kemana? Ke emas. Sekarang posisinya lari ke emas ya. Oke. Nah, kita lihat nih dari ini juga market Dow Jones sudah mulai sedikit ada pemantulan nih, pemantulan setelah dia tuh ada penurunan. Ini udah berangsur-angsur dari merah udah mulai sedikit ada hijau ya. Nah, ini juga heat map kita pada merah semua tadi ya. Oke, and then kalau berarti kayak gini posisinya teman-teman semuanya ya. Untuk IHSG. Nah, untuk dalam time frame 4H ini udah mulai ada rebound. Semoga ini bisa menjadi konfirmasi bahwa ya ini untuk pemantulan harga untuk di IHSG besok kembali hijau. Ya, semoga saja seperti itu. Nah, oke. Saya pengennya ya ini merupakan candle penurunan drastis ini teman-teman ya. Tiba-tiba ada candle penyelamat di sini kan. Ini terus ada candle hijau yang lebih gede daripada sebelumnya, kayak engulfing gitu. Nah, itu baru bisa konfirmasi bahwa IHSG nanti ini kembali naik hijau gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan kembali. Seperti inilah ya. Ini naik, tom. Nah, oke, berarti ini aware dulu lah untuk IHSG, walaupun di sini ada gap kecil ya. Tapi kita cek lagi lah untuk saham-saham perbankan tadi. Hati-hati dulu lah untuk kondisi IHSG di besok hari. Oke ya, ini udah 18 menit. Setidaknya kita udah paham secara makro apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, untuk BBCA hari ini ditutup melemah ya sebesar 3,19%. Kalau kita lihat dari asing di sini ternyata waduh 1 miliar ya. 1 miliar sekalinya out dia gede gitu. Mampus. Aduh. Ya, kita cek ya bagaimana kondisi BBCA. Nah, tunggu loh, untuk IDX Finance ini sama ya polanya untuk IHSG, ini juga ada gapnya. Tapi di sini ada nih. Kayaknya ini bisa jadi ini dibok turun dulu lah untuk sektor keuangan kita di IHSG ya. Ini naik ya. Bikin base, turun, bikin base. Titik baru kembali naik. Ya, itu untuk sektor finance. Jadi untuk BCA, BBRI, BMRI, BBNI ini hati-hati dulu ya sama BRIS. Polanya bakalan seperti ini dulu. Oke. And then BCA. Nah, ini ada gap ya. Sebelumnya saya kan udah bikin nih bahwa ini bisa penurunnya ke 9.175. Cuman langsung harganya tuh diapresiasi naik tanpa adanya koreksi terlebih dahulu turun. Yang artinya ini kan sudah
nyentuh nih di titik area support yang udah saya bikin nih. Di mana nih? Di 9050. Terus apakah ini tanda tanya udah bisa masuk nih Pak Iqbal itu, Mas Iqbal, Bang Iqbal? Bagi saya sih oke gitu. Cuman diperhatikan lagi, jangan langsung all in di harga segini. Teman-teman bisa aja ya, ini potensinya kalau bisa turun lagi ini masih bisa nih ke 8.950. Jadi teman-teman bisa siapin amunisinya di area range segini lah. Nah, oke. Nah, ini perlu area yang perlu diperhatikan ya. Mungkin BBCA bakal sedikit ranging dulu, baru dia langsung ngasut ngegas. Nanti dia bakalan ngebentuk polanya di sini ya. Nah, sub naik ya, turun dulu, baru dia ngelanjutin dulu. Karena kalau kita lihatnya secara daily, bentar ya. Ah nih, saya rubahin dulu lah warnanya kan biar jelas. Karena ya ini kan udah ngebentuk fase uptrend. Ya setidaknya dia harus ada ngebreak dari trennya itu, ngebentuk lower low-nya itu ya. Nah, ini kan higher high, higher low, higher high, higher low. Habis itu ngebentuk swing low-nya, ini swing low turun ya kan. Baru nanti dia bisa kembali lagi lanjut lagi ngegas. Setidaknya ini bisa ke 10.320 ya. Nah, itu untuk pola BBCA. Nah, jadi hati-hati dulu, jangan dulu all in. Bisa siap-siapin amunisinya tuh dikembali di bawah atau di harga sekarang. Kalau saya di harga sekarang mending jangan dulu lah all in. Melihat kondisi yang lagi dibuang sebanyak 1 miliar rupiah ini gede loh, hati-hati nih. Oke ya, kita lanjut ke saham yang kedua, yaitu ada saham BBRI, saham sejuta umat, yang hari ini terkoreksi sebesar 5,61%. Dan ini tidak mengagetkan ya, hanya 300 juta, tapi ini gede sih sebenarnya ya. Oke lah. Untuk BBRI untung aja nggak gede 500 jutaan, tapi sebenarnya gede juga nih. Nah, ini hati-hati teman-teman semuanya. Ini kemarin juga saya udah bikin outlooknya ya. Untuk di BBRI ini ada 3 area resisten nih. Yang mana waktu itu saya bilang kalau udah R1 itu bakal ada distribusi. Nah, di sini ada nggak ya saya gambarnya ya untuk di BBRI outlook. Ya asik. Nah, 4.500 ya. Di 4.500, ini kan nggak kesentuh nih. Resisten yang keduanya udah main jatuh aja, ini udah mulai banyak orang sell nih. Seharusnya ini bisa naik nih kalau datanya bagus, bukan 4.500 tadi. Nah, resisten pertama saya waktu itu di 4.360 nih. Ya kan? Setelah barang ini menyentuh ya 4.360 langsung ngebentuk peak, bentukin base-nya ini. Yang mana seharusnya ini nggak perlu lagi nih naik nih ya, jatuh aja kayak gini. Nah, hati-hati untuk BBRI, ini bisa lagi lanjut turun ke 4.150 hingga 4.090. Kalau ngikutin proyeksi saya yang ini ya, yang ini ada di grup ini, hati-hati. Ini teman-teman bisa langsung balik lagi cicilnya di sekitar 3.800 atau 3.960 atau di 3.800 ini 50 ini tadi. Oke, untuk BBRI hati-hati dulu, jangan beli dulu lah. Bagi saya gap masih banyak di bawah, ikuti saja perkataan saya, insya Allah itu pasti manjur. Dengan data yang udah saya bilang tadi, pada merah semua ini. Merah semua, hanya emas yang hijau. USDT-nya ini lagi naik, artinya orang udah pada selling di kripto. Oke, kita lanjut ya ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 4,24%. Kalau kita lihat dari asing, ternyata ini gede daripada BBRI tadi pada sellingnya. Pressure-nya gede nih 3 hari ini ya. Ini 600 juta nih. Masuknya aja ini 600 juta itu udah lama nih, tanggal 14 kemarin. Oke lah, kita lihat dulu lah ini bagaimana BMRI ya. Kalau misalnya untuk lihat corp action dividend,
maupun untuk laporan keuangan kita udah video-video sebelumnya udah membahas ya. Big Bang ini udah mulai duluan lah untuk bagian. Kecuali nanti di video kita yang kedua sama yang ketiga setelah Big Bang ini baru kita akan melihat bagaimana kondisi ya corp actionnya tadi, laporan keuangan seperti apa gitu dan lain-lain segala hal lah. Karena kan masih banyak nih perusahaan-perusahaan yang belum upload nih. RUPS-nya kapan, dividennya kapan, terus juga ini ada juga pendapatannya ya, net income-nya ya, sales-nya itu berapa. Itu masih banyak perusahaan yang belum ngelaporin keuangannya, baik itu kuartal 1 ya maupun secara tahunan tahun kemarin gitu. Pasti kena konotasi, pasti. Oke, untuk BMRI ini 600 ya. Kita balik ke chartnya, ini BMRI. Nah, nih hati-hati nih, ini bisa walaupun di sini udah menyentuh area support terkuatnya, potensialnya dia masih turun ke 4.830. Ini sebenarnya masih ada. Cuman apakah dia bisa kembali nutup? Ya, I don't know gitu kan. Selling pressure masih gede. Potensialnya ini masih bisa dibawa turun dulu ke 4.820 karena dari segi makro nggak dukung. Kita outflow IHSG gede-gedean. Ditambah ini BMRI-nya juga udah mulai turun ya, dari top down analisisnya saya udah jelasin ya. Hati-hati dulu lah, kita mending cabut dulu lah cashnya gitu ya, hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi sebesar 2,67%. Kalau kita lihat dari asing ternyata di sini ada selling ya, 94 juta lembar, 40 juta, 94 juta, gede nih. Hati-hati. BBNI. Nah, ini BBNI saya bilang, nah ini kan sebenarnya ada tekanan nih, resistennya. Seharusnya ini bisa dibawa turun dulu nih saya bilang nih. Dan ternyata ya, nih kemarin palingan di sini saya bikin nih 16 Mei lah. Akhirnya beneran kejadian kan turun. Hati-hati. Ini masih bisa dibawa turun kembali sekitar di 4.290 maupun di 2.180 itu untuk di BBNI. Walaupun sellingnya nggak gede kali, cuman karena market capnya nggak segede BBCA, BBRI dan BMRI, makanya tetap sama modelan polanya ini ya. Itu untuk BBNI ya, hati-hati kembali. Tapi nggak tahu nih tiba-tiba Kak Jeban besok dam ESG naik, I don't know gitu kan. Karena data-data udah menjerumuskan semuanya itu menjadi bad. Untuk di minggu ini ya, selling in Juni. Nah, untuk di Breeze ternyata hanya kecil 8 juta. Ada apa ini dengan Breeze? Yang lain gede, dia masih kecil karena ini merupakan bank syariah. Tapi gede juga loh, 8 juta. Ternyata domestiknya ikutan selling gede. Yang kemarin ngikutin perkataan saya, kan sudah kecapek kan di 3030 kan. Nah, ini sudah lama kita bikin videonya, and then pas banget nih ya. Kita udah berapa hari ya? Mungkin ada sekitar 11 hari tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ya? Berarti ini udah ketika nyentuh 2870 ke 3020 ya. Berarti kita udah sekitar inilah 4%-an ya gitu. Ya udah, berarti ini udah sampai nih ya proyeksi saya, and then ya sekarang udah mulai turun ya, I don't know gitu. Hati-hati. Ini kalau kita tarik lagi ya, ini bisa turun ke 2730 ya. Atau worst scenario ini masih ada di 2530. Itu untuk Breeze. Oke. Nah, oke, berarti lah kita tutup dulu lah ini. Nah, jadi teman-teman ya, dengan kondisi kita IHSG sekarang terkoreksi, itu bukan berarti seharusnya kalau misalnya indeks harga konsumen itu mengalami deflasi, IHSG selling pressure-nya palingan 500 sampai 700 miliar lah. Nggak sampai 2,6 triliun ini. Ya, 2,6 nih ya. Nah, 2,81, hampir 3 triliun hari ini out.
Artinya yang memang data-data makro tadi memang tidak mendukung gitu. Ya kita bisa lihat lah indeks ini udah mulai merah semua ya. Jadi perlu berhati-hatilah, termasuk teman-teman yang udah dicepin. Paling nggak saya cabut lah besok nih. Udah dapat dividen, XD cabut gitu. Bodoh amat lah masalah profit nih, amankan dulu lah gitu. Tapi saya lihat dulu lah chartnya bagaimana nanti cepin ya. Jadi teman-teman udah paham lah ya konteksnya. Walaupun saya hanya membahas IHSG, tapi ini penting banget ya, karena teman-teman tahu saya bukan hanya sekedar menganalisa teknikal saja, tetapi saya tentunya ya pastilah yang udah lama ngikutin saya udah tahu ini top down analisis saya itu benar udah lengkap banget. Seharusnya video saya yang pertama tadi itu udah masuk ke dalam kategori news, tetapi karena saya mungkin waktunya rada mepet juga ya, udah kemalaman juga, udah saya masukin aja ke ISG. Tetapi saya bakalan kasih tahu ke teman-teman yang lain bahwa ini hati-hati untuk keseluruhannya, karena saya ngupdate-nya berdasarkan makroekonomi tadi. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton video saya ini. And then ya jangan lupa like, subscribe YouTube saya ini. Bagi teman-teman yang ingin join di grup Telegram kita, yang ini bakalan ada beberapa kali update, diskusi, bagi sinyal gratis ini langsung di sini ya. Kita bisa langsung klik di link deskripsi video saya ini maupun di link bio YouTube saya ini. Bagi teman-teman yang ingin ya bergabung di broadcast channelnya saya di Instagram, itu bisa langsung klik di bio Instagram saya yang ini ya. Nah ini karena di WK website saya nggak jumpa ya. Oke, and then seperti biasa terima kasih dan subscribe ya, subscribe. Salam gacor. Lama nih 31 menit.